Selamat datang di channel Mr. Buddhis. Kami akan membahas renungan agama Buddha berjudul Rahasia Hidup Bahagia di Masa Pandemi COVID-19. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Hidup bahagia adalah dambaan semua makhluk, namun dalam masa pandemi COVID-19 ini, kebahagiaan seakan menjauh dari kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 telah membuat manusia kehilangan kebebasannya, banyak hal tidak dapat berlangsung sebagaimana biasanya. Para pelajar tidak ke sekolah, para karyawan tidak bekerja di kantor seperti biasanya, dan hal ini bukan hanya terjadi di suatu desa, kota, atau negara, namun di seluruh dunia. Pandemi ini telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pemerintah, masyarakat sipil, dan otoritas kesehatan untuk segera menangani kebutuhan kesehatan mental yang timbul sebagai dampak dari pandemi. Antonio Guterres memperingatkan bahwa wabah telah meningkatkan tekanan psikologis bagi masyarakat. Minimnya investasi dalam layanan kesehatan mental pada masa pandemi ini juga menghantam keluarga dan masyarakat dengan tekanan mental tambahan. Menurut Antonio Guterres, kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai, keterlanjutan karena kehilangan pekerjaan, keterasingan dan pembatasan pergerakan, dinamika keluarga yang sulit dan ketidakpastian serta ketakutan untuk menghadapi masa depan menjadi penyebab bertambahnya tekanan psikologis. Masalah lain yang muncul dari pandemi ini adalah terjadinya kesalahan informasi tentang virus dan ketidakpastian akan masa depan. Kondisi emosional anak-anak dan remaja yang diperburuk oleh tekanan keluarga, isolasi sosial, dan pendidikan yang terganggu membuat kebahagiaan seakan menjauh dari masyarakat. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia. Pada tanggal 11 Maret tahun 2020 wabah COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan manusia diantaranya di bidang 1. Kesehatan. Survei dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa kasus COVID-19 memberikan dampak terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan. Dari 155 negara yang disurvei, 53% layanan pengobatan hipertensi tertunda, 49% untuk pengobatan diabetes, 42% untuk pengobatan kanker, dan 31% untuk keadaan darurat kardiovaskular. 2. Pendidikan. UNESCO mencatat bahwa COVID-19 berdampak pada pendidikan sekitar 290,5 juta pelajar di seluruh dunia. Anak-anak dan remaja yang kurang beruntung terdampak dengan adanya penutupan sekolah. 3. Ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat mengalami dampak serius akibat pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada perekonomian negara. Laporan BPS bulan Agustus tahun 2020 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 mengalami penurunan 5,32%. SMERU Research Institute menunjukkan bahwa TPT meningkat sekitar 6,17 hingga 6,65% pada Maret tahun 2020. 4. Dan bidang kehidupan lainnya seperti bidang sosial, budaya dan lain-lain. Menyikapi dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan manusia. Bagaimanakah cara untuk menyikapi dampak pandemi COVID-19? Diceritakan dalam Janati Pasati bahwa di satu saat, Sang Bhagava sedang berdiam di antara suku Vaji di Kotigama. Di sana, Sang Bhagava berkata kepada para beku bahwa karena 4 kebenaran mulia tidak dimengerti dan tidak ditembusi, maka Sang Bhagava dan para beku telah mengembara dan berkelana untuk masa yang lama. Apakah 4 kebenaran mulia tersebut? 1. Kebenaran mulia akan dukkha. Kebenaran mulia akan dukkha ini berhubungan dengan penderitaan. Makhluk di dunia ini dikelabui oleh kenikmatan semu. Para makhluk mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Keinginan atau harapan yang tidak tercapai, berkumpul dengan hal atau orang yang tidak disukai, atau berpisah dengan hal atau orang yang disukai adalah penderitaan.
Secara singkat dikatakan bahwa kemelekatan pada rangkaian tubuh dari 5 kelompok kemelekatan adalah penderitaan. 2. Kebenaran mulia akan asal dukkha. Kebenaran mulia akan dukkha ini berkenaan dengan sebuah penderitaan, yaitu nafsu keinginan. Nafsu keinginan yang disertai kebodohan batin menuntun para makhluk masuk ke dalam lingkaran samsara, membuat para makhluk dikelabui oleh kenikmatan semu, melekat pada semua bentuk kehidupan yang menjadi sebab penderitaan. Pada masa pandemi COVID-19, kebahagiaan yang merupakan masalah dan dampak yang timbul menyebabkan terjadinya peningkatan kecemasan. Pandemi COVID-19 seakan menjadi penyebab penderitaan, namun benarkah demikian? Dalam Patisambhidamagga dikatakan asal mula penderitaan adalah keinginan, yang menghasilkan kelahiran, disertai oleh kesukaan dan keserakahan, menyukai ini dan itu, artinya keinginan akan nafsu indria, keinginan untuk terlahir, keinginan untuk tidak terlahir. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyebab penderitaan manusia yang sebenarnya bukanlah COVID-19, namun keinginan dari manusia sendiri, keinginan untuk melenyapkan COVID-19, keinginan untuk keluar rumah, keinginan untuk berkumpul bersama teman, keinginan untuk tidak menggunakan masker, keinginan untuk bepergian, keinginan untuk bersekolah atau bekerja seperti biasanya, keinginan untuk menjalankan usaha seperti sebelumnya, dan sebagainya. Keinginan yang tidak tercapai inilah yang menyebabkan pergolakan dalam hati manusia dan menimbulkan rasa tidak damai, sehingga memunculkan perasaan menderita. 3. Kebenaran mulia akan kepadaman dukkha. Kebenaran mulia akan kepadaman dukkha ini berkenaan dengan padamnya penderitaan, yaitu kebahagiaan. Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tenteram dan kebahagiaan adalah kesenangan dan ketentraman hidup, keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir batin. Sedangkan dalam Patisambhidamagga dijelaskan bahwa padamnya penderitaan adalah mekuruhnya dan lenyap tanpa sisa, meninggalkan, melepaskan keinginan yang sama itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin banyak keinginan yang dapat dilepaskan manusia, maka semakin berbahagialah manusia tersebut. Oleh karena itu, jika manusia berpikir bahwa COVID-19 adalah penyebab penderitaan dan lenyapnya COVID-18 adalah kebahagiaan, sehingga berusaha mencari jalan untuk melenyapkan COVID-19, maka selama COVID-10 belum lenyap, manusia akan sangat menderita. Namun, jika manusia dapat menyadari bahwa penyebab penderitaan adalah keinginan dan lenyapnya keinginan adalah kebahagiaan, sehingga berusaha untuk melepaskan keinginan, maka keinginan akan dapat ditinggalkan dan muncullah kebahagiaan. 4. Kebenaran mulia akan jalan menuju kepadaman dukkha. Kebenaran mulia akan jalan menuju kepadaman dukkha adalah jalan yang menuntun pada lenyapnya penderitaan dengan melepaskan semua kemelekatan internal terhadap dunia eksternal. Kebenaran ini dapat direalisasikan dengan jalan mulia berunsur 8. Bagaimanakah caranya agar tetap hidup bahagia di masa pandemi COVID-19? Rahasia hidup bahagia dalam ajaran Buddha cukup sederhana, yaitu dengan menjalankan jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari 1. Samaditthi, pandangan benar. Dalam Patisambhidamagga dijelaskan bahwa pandangan benar adalah pengetahuan tentang penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Agar dapat hidup bahagia, seseorang perlu memiliki pandangan yang benar, mengetahui bahwa asal mula penderitaan bukanlah COVID-19, melainkan nafsu keinginan, mengetahui bahwa lenyapnya penderitaan bukan dengan melenyapkan COVID-19 melainkan dengan melepaskan nafsu keinginan. Semakin banyak keinginan dilepaskan, maka kebahagiaan semakin besar. Kebahagiaan tidak dicari di luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Apakah COVID-19 ada atau tidak, kebahagiaan tetap ada. 2. Sama sankapa, pikiran benar. Pikiran benar adalah pikiran pelepasan, tanpa itikat buruk, dan tanpa kekejaman. Dalam masa pandemi ini, walaupun banyak dampak yang ditimbulkan COVID-19, tetaplah untuk mempertahankan pikiran baik, jangan sampai ada pikiran membenci terhadap COVID-19, lepaskankah semua pikiran kejam maupun negatif lainnya. Hanya dengan memancarkan pikiran baik dan positif kepada COVID-19 inilah, maka semua makhluk akan dapat hidup bahagia, dapat berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan dunia, sehingga muncul rasa bahagia. 3. Sama vaca, ucapan benar.
Ucapan benar adalah menghindari ucapan salah, menghindari ucapan jahat, menghindari ucapan kasar, dan menghindari omong kosong. Ucapan-ucapan yang tidak benar ini semuanya perlu dihindari, terlebih di masa COVID-19 di mana kadang beredar berita tidak benar. Maka jika seorang tidak dapat memastikan kebenaran berita yang beredar, sebaiknya berita tersebut tidak disebarluaskan. Jadikanlah diri sendiri sebagai orang terakhir yang menerima berita tersebut sehingga berita tidak benar tersebut berhenti beredar. Selain itu, jangan menambah kecemasan dan kekhawatiran dengan mengucapkan sesuatu yang baik, misalnya dampak positif dari COVID-19 membuat banyak orang lebih sering di rumah, berkumpul dengan keluarga, mempererat hubungan orang tua dan anak. 4. Sama Kamanta, tindakan benar. Tindakan benar adalah menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila. 3 penghindaran ini adalah bagian dari sila dalam ajaran Buddha yang sangat penting untuk tetap dilaksanakan. Dalam Intisari Jalan Kesucian dijelaskan manfaat menjalankan sila, yaitu seseorang yang menjalankan sila menghindari perbuatan yang bisa membahayakan makhluk hidup apapun, memberikan kedamaian dan kebahagiaan kepada semua makhluk termasuk kepada dirinya sendiri. 5. Sama Ajiva, penghidupan benar. Penghidupan benar adalah penghidupan yang tidak merugikan makhluk lain dan diri sendiri. Dalam Anguttara Nikaya Jilid 3 disebutkan bahwa seorang umat awam seharusnya tidak terlibat dalam 5 jenis perdagangan berikut: berdagang senjata, berdagang makhluk hidup, berdagang daging, berdagang minuman memabukkan, dan berdagang racun. Dalam Majjhima Nikaya disebutkan 5 penghidupan salah yang harus dihindari, yaitu berkomplot, membujuk, mengisyaratkan, merendahkan, mengejar keuntungan dengan keuntungan. Walaupun COVID-19 memberikan dampak dalam bidang ekonomi yang menyebabkan gangguan perekonomian dalam kehidupan rumah tangga, namun umat Buddha sebaiknya tetap menghindari penghidupan salah karena apapun yang didapat dari penghidupan salah, pada saat karma berbuah, maka akibatnya akan mendatangkan penderitaan. Sebaliknya dengan penghidupan benar walaupun hanya mendapatkan keuntungan kecil, namun saat berbuah, tentunya akan mendatangkan kebahagiaan. 6. Semma Vayama, usaha benar. Dalam buku Penuntun Menuju Kesadaran disebutkan bahwa usaha benar adalah usaha untuk menghindari atau mengatasi hal-hal yang jahat dan tidak berguna, serta mengembangkan dan mempertahankan hal-hal yang baik atau berguna. Lakukanlah usaha yang benar, pusatkan perhatian untuk melihat keinginan buruk keinginan baik yang muncul dalam pikiran. Jika muncul pikiran buruk, berusahalah untuk melepaskannya. Jika muncul pikiran baik, kerahkanlah usaha untuk mengembangkannya dan melaksanakannya. Dalam masa pandemi ini, usaha benar sangat penting untuk dilaksanakan, terutama dalam kehidupan untuk mematuhi protokol kesehatan. Amati pikiran saat muncul keinginan untuk tidak memakai masker, tidak cuci tangan, tidak menjaga jarak, lalu lepaskanlah keinginan tersebut. Amati pikiran saat muncul keinginan untuk mematuhi protokol kesehatan, dan kerahkanlah usaha untuk melaksanakannya. 7. Semma Sati, perhatian benar. Perhatian benar adalah perhatian penuh terhadap badan jasmani, perasaan, pikiran, dan batin. Selidikilah perhatian yang ada. Jika muncul perhatian yang berhubungan dengan ketamakan, kebencian atau hayalan, maka ini bukan perhatian benar, ini adalah perhatian yang menimbulkan kekotoran dalam pikiran. Perhatian benar adalah perhatian yang mengurangi kemelekatan, membawa pada ketenangan dan kedamaian. Pusatkan perhatian terhadap kesadaran jasmani, perasaan, pikiran, atau objek-objek pikiran. Jika pikiran telah terpusat pada objek dan perhatian menjadi tangkas, maka perhatian ini akan mudah menyadari proses kemunculan dan kelenyapan, sehingga mampu mencegah timbulnya keinginan untuk memiliki dan menolak. Inilah sumber kebahagiaan. Saat perhatian tertuju pada objek yang benar, tidak lagi muncul keinginan akan kehidupan normal seperti dulu, tidak ada lagi penolakan terhadap kehidupan new normal. Di saat itulah muncul penerimaan terhadap kehidupan apa adanya, saat itulah muncul penerimaan terhadap kehidupan apa adanya, saat itulah muncul kepuasan dan kedamaian.
Inilah rahasia kebahagiaan. Saat tidak ada lagi muncul keinginan untuk memiliki dan menolak, muncullah kebahagiaan yang sesungguhnya. 8. Sema Samadhi, konsentrasi benar. Konsentrasi benar adalah pemusatan pikiran pada objek yang tepat, sehingga batin mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi, pikiran tenang dan terpusat, muncullah kedamaian dan kebahagiaan. Kesimpulan, pandemi COVID-19 membawa dampak dalam berbagai bidang kehidupan manusia di seluruh dunia sehingga kehidupan manusia tidak lagi berjalan normal seperti biasa, melainkan terbentuk new normal. Namun COVID-19 bukanlah penyebab penderitaan manusia. Dalam 4 kebenaran mulia dijelaskan bahwa penyebab penderitaan manusia adalah nafsu keinginan manusia sendiri sehingga penderitaan dapat lenyap. Semakin banyak keinginan yang dilepaskan seseorang, maka semakin tinggi tingkat kebahagiaan seseorang. Hidup bahagia dalam masa pandemi dapat diperoleh dengan menjalankan jalan mulia berunsur 8. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu sadu sadu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon like, share dan subscribe video ini supaya Anda dapat mengikuti video kami selanjutnya.